Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sub kelompok 2, golongan 3, angkatan 5, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan dukungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Saya, Muhammad Yoga Widianto, dokter gigi, spesialis konservasi gigi. Saya Fajar Yulianto, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya Wilda, sebagai dokter umum. Saya Dwi Catriani sebagai analis hukum. Dan kami berempat adalah anggota dari sub kelompok 2. Kami diberi tugas untuk membuat simulasi mengenai penerapan 8 prinsip SMART ASN, Best and Bad dari prinsip ini pada kehidupan kami sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dok, gimana kabarnya? Halo, Dokter Fajar. Sehat-sehat, alhamdulillah. Kenapa nih? Ini nih, ada proyek pengadaan barang. Jadi rumah sakit itu lagi ada tender untuk pengadaan kursi buat gigi, instrumentasi gigi, sama pengadaan BHP. Wah. Itu tuh kalau saya lihat, itu angkanya tuh besar gitu, berapa M. Oh ya, pasti dok. Kira-kira bisa dimainkan nggak tuh? Bisa sih, bisa banget itu. Gampang lah. Kira-kira gimana? Gue lupa itu kayaknya harus pakai e-katalog deh. Kalau kita kan di instansi pemerintah kan ya, itu kayaknya harus pakai e-katalog. Dan untuk ngakalin e-katalog itu, gue harus membuat surat pernyataan bahwa tidak ada barang-barang yang kita pengen itu di e-katalog. Dan itu gue harus ngubungin Bu Wilda kalau kayak gitu. Oh, jadi nanti Bu Wildanya harus bikin surat pernyataan dulu ya? Iya, harus. Gue yang bikin surat pernyataannya, beliau tanda tangan. Oh, jadi kita harus ngajak Bu Wilda nih kalau mau proyek kita ini goal kasarnya. Nah, kira-kira ini kan banyak tangan nih. Nanti kitanya dapat berapa persen dulu nih dari vendornya? Enaknya. Gampang itu. Ntar bisa gue atur-atur. 30 besar buat kita, biasanya 20% atau 10%. Kalau udah sampai MM-an gini sih, gampang lah maininnya. Oh, gitu ya? Oke lah. Coba, jadi nanti gue yang nelfon Bu Wilda deh. Coba gue ajak Bu Wilda ya. Ya, jadi nanti coba saya ulik-ulik info yang ini ya, info A1-nya. Saya cari info A1-nya dulu, kapan ininya. Terus kemudian kita tuh coba untuk menjadi single player gitu. Jadi walaupun ada kompetitor-kompetitor yang lain, jadi kitanya udah ngasih duluan itu. Ngasih duluan cuan buat yang ngasih buat informan saya. Gampang. Gue ada dana dingin buat yang kayak gituan mah. Gampang tuh. Oke Gak lah. sebanding sama apa yang kita bakal dapat ya. Santai. Oke lah kalau kayak gitu. Nanti segera kabarin ya. Mudah-mudahan. Oke, gue telepon Bu Wilda dulu ya. Ya, oke. Oke dok, terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, telepon Bu Wilda dulu deh. Halo Bu Wilda. Iya, halo Dokter Yoga. Bu Wilda, saya baru dapat info nih. Info apa tuh dok? Kemungkinan rumah sakit kita mau pengadaan barang khusus untuk kedokteran gigi spesialis. Oh iya, memang itu dok. Kemarin saya Apa benar? Betul dok. Itu waktu saya sudah sempat sosialisasiin juga. Nah, saya pengen ngajak Bu Wilda buat itulah Bu, buat main-main dikit dalam pengadaan ini. Lumayan loh Bu. Main-main Bu. Jadi ya kita tahu kan harus pakai e-katalog. Tapi kan ya kebanyakan sebagian besar bakal pakai e-katalog, kita nggak bisa dapat untung apa-apa Bu. Yang untung malah yang di belah sono pemerintahnya. Gimana kalau Bu Wilda mau nggak kerja sama sama saya? Ya, sebenarnya sih dok,
memang, saya juga sempat berpikir gitu ya, maksudnya kitanya juga yang ngadain tapi nggak dapat apa-apa, tapi ya saya takut sih Dok kalau kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa, kan Bu Wilda kepalanya. Jadi gini, nanti saya bikinkan surat pernyataan bahwa alat-alat dan bahannya tidak ada di e-katalog. Jadi Ibu Wilda tinggal tekan, beres. Nanti saya ngurus ke vendornya, ke distributornya, gimana? Emang aman Dok? Nggak kan ketahuan kalau kayak gitu? Nah kan Bu, kalau ibunya juga kerjasama sih aman aja. Kan ibu kepalanya. Nggak ada masalah deh, bisa saya yakinkan. Gimana? Bener nih Dok? Benar, jadi kalau beneran Ibu Wilda mau, kita off dulu teleponnya, saya mau nelfon vendornya nih. Gimana? Tapi saya kebagian kan ya Dok? Oh pasti, bisa 10% lah buat Bu Wilda, gede loh 10%. Iya, lumayan sih Dok buat zaman kayak Oh, lumayan sekarang, banget. apa-apa mahal, apa-apa susah. Tapi ya itu Dok, saya tuh takut. Nggak, aman deh, aman. Ya, kalau gitu saya coba tanya-tanya dan cari info dulu ke vendor ya. Ya udah Dok, oke sambil saya Oke pikir ya deh. Dok ya. Siap. Masih banyak ya Bu Wilda kerjasamanya. Ya, sama-sama Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih kalau kayak gini, ini harus aman nih. Kalau enggak nanti jabatan saya yang bahaya. Saya harus telepon biar aman, biar legal. Saya telepon Ibu Dwi deh. Halo? Halo, Ibu Dwi ya? Ya, halo. Ya. Iya. Aduh maaf ganggu ya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Kan ada apa? Gini Bu, di rumah sakit itu kan bakal mengadakan pengadaan barang ya. Iya. Nah, saya tuh diajak kerjasama sama dokter yoga. Gimana ya Bu? Saya sih, karena kan kalau kita hanya mengikuti e-katalog tuh kitanya nggak dapat apa-apa gitu ya Bu ya. Tapi saya pengen aman gitu kalau saya kerja sama dokter yoga. Gimana Bu? Saya masih bingung sih. Maksudnya kerjasama seperti apa ya Bu dengan dokter yoga? Ya, Karena kan kita harus sesuai dengan aturan ya Bu. Kalau misalkan melakukan pengadaan barang jasa. Ya kalau lewat vendornya dokter yoga nih ya Bu ya, saya tuh bisa dapat 10% katanya. Itu kan lumayan banget Bu. Sebaiknya sih jangan ya Bu. Karena kan kita maksudnya harus sesuai dengan aturan. Nanti ya saya akan dijelaskan di WA, saya akan WA ya, aturan-aturan yang terkait tentang pengadaan ini ya Bu. Oke, ya udah boleh. Ya bantu saya Bu ya. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai seorang ASN, hal itu tidak boleh dicontoh, di mana hal itu bertentangan dan tidak mencerminkan smart ASN. Sebagai seorang ASN, harus mempunyai sikap integritas, yang mana mempunyai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta pengabdian kepada masyarakat dalam hal positif, tidak mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Sebagai ASN pun kita harus mempunyai sifat nasionalisme, salah satunya yakni kecintaan terhadap bangsa dan negara yang didasarkan pada Pancasila. Selanjutnya, sebagai ASN pun harus mempunyai sifat profesionalisme, mempunyai keahlian dan kemampuan yang luas serta bekerja dengan hati. Sebagai seorang ASN, juga dituntut untuk bisa membangun dan menjalin kerjasama atau hubungan dengan orang lain, organisasi yang berpengaruh dalam posisi positif pada kesuksesan dan profesional maupun personal. Serta sebagai seorang ASN pun dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship yang berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menciptakan suatu peluang serta bertanggung jawab.